sujud Tuhan di hadapan-Mu Tuhan. Kami mau menyatakan Tuhan, kalau gunung batu kami Tuhan, Kau pegang tangan kami Tuhan dalam setiap kehidupan kami Bapa. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Yuk sama-sama teman-teman kita ambil sikap kita yang terbaik untuk memuji Tuhan. Biar selama penyembahan kita bisa ngerasain hadiratnya Tuhan yang udah Tuhan siapkan buat kita teman-teman. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Tuhan, terima kasih Yesus. Kau Tuhan, penolong dalam hidupku. Ku percaya hanya kepadamu. Kau pegang tanganku dan tuntun langkahku. Yesus, Kau perlindunganku. Kau Tuhan, kekuatan dalam hidupku, penolongku dalam kesesakan. Kau gunung batuku dan pertahananku. Yesus, Kau kemenanganku. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Sama-sama lebih lagi kita mau nyatakan Tuhan, Tuhan adalah penolong kita. Kau Tuhan, penolong dalam hidupku. Ku percaya hanya kepadamu. Kau pegang tanganku dan tuntun langkahku. Yesus, Kau perlindunganku. Kekuatan hidupku, penolongku dalam kesesakan. Kau gunung batu kami Bapa, Kau gunung batuku dan pertahananku. Yesus, Kau kemenangan.
haleluya Tuhan. Kita angkat pujian kita teman-teman. Kita nyatakan ke Tuhan, Tuhanlah penolong kita teman-teman. Tuhanlah penyelamat kita dalam kehidupan kita teman-teman. Oh haleluya Tuhan, Kau penyelamat setiap kami Tuhan. Ya ralaba ya ralaba ya ralaba. Yesus, Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku, terpujilah Kau Tuhan. Kita nyatakan mulut kami teman-teman. Mulut kita mau memuji Tuhan, mulut kita mau mengeluarkan firman-firman Tuhan teman-teman. Sepanjang umur hidup kita sampai Tuhan datang menjemput kita teman-teman. Tuhanku di atas segalanya. Sekali lagi kita nyatakan, Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku, terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku, terpujilah Kau. Sambil angkat tangan kita tinggi-tinggi, kita nyatakan ke Tuhan. Oh Yesus, Kaulah penyelamatku, terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku, terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. nyatakan teman-teman. Oh
Tuhan, terima kasih Bapa. Kami sama-sama mau masuk Tuhan dalam firman-Mu Tuhan. Biar kiranya firman-Mu Tuhan yang udah disiapkan Tuhan dapat merema dalam setiap kehidupan kami Bapa. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan buat teman-teman yang udah siap buat dengerin firman Tuhan. Sama-sama kita katakan amin. Shalom anak-anak muda, puji nama Tuhan, kita boleh berkumpul lagi secara online dalam ibadah kita. Nah, tanpa terasa kita sudah memasuki tahun 2021 ya. Berarti banyak hal yang harus kita pelajari dari firman Tuhan yang membawa kita untuk menjadi anak-anak muda yang sungguh-sungguh takut akan Tuhan. Nah, tema kita hari ini berbicara di dalam persahabatan, yaitu fake friends, teman palsu. Kalau bicara teman palsu, mungkin ada dari kita yang pernah punya pengalaman dengan hal-hal seperti ini ya. Nah, pasti dari awal, dari kita lahir sampai usia kita punya teman. Ya, mungkin ada yang banyak, ada yang tidak. Ya, ada teman-teman yang suka mengganggu kita, tapi ada teman-teman yang mensupport, menolong kita. Nah, kita harus mengerti baik-baik bahwa dalam kehidupan ini memang gak ada manusia yang sempurna. Sama, kita pun juga tidak sempurna. Ya, sebagai manusia yang tidak sempurna, kita masih bisa bikin kesalahan. Demikian juga teman-teman kita juga masih bisa berbuat kesalahan kepada kita. Dan jangan-jangan kita juga berbuat kesalahan sama mereka. Nah, hari ini kita akan belajar nih tentang fake friends, teman yang palsu. Nah, namanya persahabatan, pertemanan itu kan seru-serunya itu kita kumpul sama-sama, kita saling cerita, berbagi pengalaman, betul gak sih? Wah, kalau kita lagi ngobrol tuh bisa berjam-jam, ketawa-tawa, hahaha gitu, kayak seru banget gitu ya. Dan itu yang membuat persahabatan kita tuh kayaknya berharga banget gitu ya. Ada hal-hal yang lucu kita ceritain, hal-hal yang mungkin bodoh kita ceritain juga, hal-hal mungkin yang membanggakan ya. Hal-hal banyak hal yang kita ceritain dalam persahabatan kita yang membuat kita mungkin tertawa, mungkin jadi seru, atau mungkin juga menegangkan gitu ya. Nah, pada waktu kita berbicara, pada waktu kita sharing, kita tawa-tawa gini, teman-teman yang baik itu pasti akan mendengarkan. Ya, mereka akan mendengarkan. Tapi ada juga nih teman-teman yang di sekeliling kita, yang pada waktu kita lagi seru-seru kita cerita gitu, mereka tuh gak peduli. Mereka nggak peduli gitu ya, kayaknya mukanya juga udah ditekuk kayaknya apa sih gitu kan. Nah, ada nih orang-orang sekeliling kita, bahkan yang namanya teman, yang melakukan hal seperti itu kepada kita. Mereka juga diam-diam teman-teman ya, diam-diam itu sebenarnya mereka benci sama kita, bahkan sering ngebully kita. Ada juga teman-teman yang egois dan selalu merendahkan kita. Nah, hati-hati nih, kita harus mengerti dulu di dalam pergaulan kita. Ada teman yang asli, ada teman yang palsu. Nah, kita akan lihat nih ciri-ciri teman yang palsu. Seperti apa sih fake friends itu? Teman yang palsu, mereka itu biasanya bermuka dua. Mereka ada yang tersenyum, tertawa-tawa bersama dengan kita. Kita kumpul, kita cerita ya, kita saling berbagi pengalaman hidup ya, mungkin kegagalan kita, kebodohan kita, wah mereka ketawa-tawa gitu ya, wah lucu, wah seru, hahaha gini ya. Tapi teman-teman tahu nggak, pada waktu mereka di belakang kita, wah mereka gosipin kita, wah si itu bodoh bener, wah si itu hidupnya begini, hidupnya begitu, aduh parah begini segala macam ya. Bahkan mereka bisa memfitnah kita. Hati-hati loh, itu teman yang palsu, fake friends. Terus ada lagi nih, namanya teman itu kan biasanya kita saling terbuka ya. Nah, ada lagi nih yang teman-teman kita ini dia tahu segala informasi bahkan rahasia kita. Ya kan? Aku deh, pasti kita suka cerita-cerita kan rahasia kita kan sama teman-teman kita ini kan. Wah, pada waktu kita cerita, wah saya punya kelemahan begini-begini. Wah, saya pernah punya pengalaman seperti gini-gini ya. Teman yang baik itu harusnya menyimpan. Tapi kalau teman yang palsu, fake friends ini, mereka langsung gosipin. Wah, mereka langsung bilang, wah tahu nggak? Wah ini orang begini segala macam. Hati-hati sama mereka. Nah, terus apalagi nih? Ada juga dikatakan begini. Teman-teman yang suka meremehkan kita. Meremehkan kita. Pokoknya kalau lagi kumpul, lagi ngobrol, lagi sama-sama, pada waktu kita lagi cerita, kita lagi ketemu gitu ya, mereka ini suka banget nyinyir. Jelek-jelekin kita lah, ngerendahin kita lah ya. Terus gitu pada waktu kita cerita, guys tahu nggak?
dalam sekolahan gue lagi begini-gini nih, gue dapat prestasi ya. Waduh, dalam kuliah atau mungkin wah gue dapat pekerjaan baru nih guys. Waduh, gini-gini, atau mungkin kita cerita, wah lagi dapat berkat, wah lagi dikasih ini, wah dikasih itu ya. Kalau teman-teman yang ini, apa yang mereka katakan? Mereka bilang, alah ngapain sih begitu, alah ngapain lah begini, itu mah cuma begini, cuma begitu. Ya, mereka itu tidak menikmati atau merasakan kebahagiaan bersama dengan kita, tapi justru mereka nyinyir. Mereka kayaknya kesel banget gitu, ngiri. Nah, ini adalah teman-teman yang palsu. Ini adalah teman-teman yang palsu. Ya, kita punya bakat, kita punya hobi, diremehin terus sama mereka. Alah, percuma lah, nggak bisa lah, nggak mampu lah, nggak tahu lah, gitu segala macam. Ini teman-teman yang palsu, fake friends seperti ini. Mereka ada sekeliling kita, tapi mereka nggak pernah support kita. Yang ada mereka cuma nyinyir aja ya. Mereka nggak bilang, woi keren, ayo terus lakukan, mantap gitu ya. Enggak, mereka bilang apa? Percuma lah, alah buat apa lah, gitu ya. Terus merendahkan kita, seolah-olah memang kita tuh kayaknya tuh, ya udahlah kita tuh nggak bisa apa-apa lagi. Nah, hati-hati nih, ini adalah fake friends, teman yang palsu. Terus ada aja gitu ya, teman-teman yang suka mengolok-olok kita, ngebully kita terus. Pernah dari penampilan kita, mereka suka ngebully ya, dari cara-cara kita, cara berpakaian kita mungkin ya, atau mungkin cara bicara kita, atau mungkin perbuatan kita ya. Mereka ngebully kita. Alah, nggak asik lah kalau nongkrong sama dia. Dia selalu begini-begini. Itu kita dibully terus gitu ya. Apa-apa dikomentarin terus, apa-apa dinyinyirin terus. Nah kan kayak gini nggak seru ya, nggak asik lagi ya. Nah itulah teman palsu. Ada aja yang mereka bahas. Ada aja yang mereka nyinyirin. Ada aja yang selalu menjadi bahan olok-olokan mereka. Sampai seolah-olah tuh kita jadi minder kalau kumpul sama mereka. Kenapa? Karena pasti mentok-mentoknya kita lagi yang dicengin, kita lagi yang ngomongin, kita lagi yang diketawain. Ada aja gitu ya. Bahkan kita dijadiin bahan ketawaan. Di situ, kita ngumpul di situ, bukannya kita saling berbagi, kita saling sharing, justru kita jadi bahan ketawaan. Semua orang jadi rame ketawain kita. Nah, coba di sini ada nggak yang pernah punya pengalaman seperti itu? Kita jadi bahan lelucon di situ. Kita jadi bahan ketawaan. Nah, hati-hati yang seperti ini namanya fake friends. Mereka bukan teman yang baik. Mereka teman yang selalu mengolok-olok kita, ngebully kita di dalam perkataan. Waduh, hati-hati ya. Nah, terus ada lagi nih teman-teman yang suka apa? Memberikan nasihat yang buruk. Ya, memberikan nasihat yang buruk. Udah lu begini aja, udah lu begitu aja. Padahal jelas-jelas kita tahu itu nggak benar. Padahal jelas-jelas kita tahu itu bertentangan. Bahkan bertentangan dengan hukum. Waduh, kita diajarin untuk apa? Melanggar hukum. Udah pokoknya kamu begini aja lah, begini aja gitu ya. Nah, hati-hati. Hati-hati nih kalau udah sampai begini. Mengajarkan kita, ya, memojokkan kita. Wah, kalau kamu nggak melakukan ini, kamu nggak melakukan itu, wah kamu nggak bisa lagi lah ngumpul sama kita. Nggak bisa lagi lah hangout sama kita. Gitu kan. Nah, ini hati-hati. Kalau sampai mereka itu memberikan nasihat-nasihat yang buruk. Mereka itu memberikan masukan-masukan yang negatif. Mereka itu mengolok-olok kita untuk melakukan sesuatu yang kita tahu jelas-jelas bahwa itu adalah melanggar daripada firman Tuhan, bahkan sampai melanggar hukum. Hati-hati. Ini adalah fake friends, bukan teman yang sejati. Terus ada lagi nih, teman yang modelnya begini. Yang mereka itu selalu iri sama kita. Iri sama kehidupan kita. Apa aja yang kita punya tuh mereka selalu ngiri gitu ya. Dan mereka selalu, kalau udah ngiri gitu, pasti selalu ngejelek-jelekin. Nah itu juga ada. Ada lagi nih, ya ada lagi nih. Pada waktu kita lagi ada bersama dengan mereka bilang gini, dengerin deh cerita gue. Wow, kita dengerin gitu ya, dia cerita gini segala macam gitu ya. Kita jadi pendengar yang baik gitu ya. Wah, semua keluh kesahnya dia kita dengerin. Nah, habis itu nih, udah setelah sering ngomong, kita bilang, gantian dong. Gue juga pernah, pas pada waktu kita mau cerita, dia langsung bilang apa? Alah, udahlah, nggak usah ngomong lagi ya, capek gue dengerinnya. Lu bawel gitu kan. Ada lagi sama bilang, alah, udahlah, nggak ada waktu. Terus dia pergi ninggalin kita. Giliran dia mau cerita, dia datang sama kita, dia cari kita. Giliran kita mau cerita sama dia kabur loh, dia pergi, dia tinggalin kita. Kita pasti kan bengong. Ya, kenapa begitu ya?
kita udah habiskan waktu gitu ya, udah lama-lama dengerin dia, udah lama-lama dengerin curhatan dia. Gila kita mau curhat, dia pergi tinggalin kita. Waduh, ini benar-benar teman-teman yang nggak sejati banget gitu ya, nggak asik banget. Ini fake friends namanya nih. Nah, kita harus mengerti baik-baik. Nah, ada juga teman yang modelnya seperti ini. Mereka itu suka memanfaatkan kita. Entah apa yang kita punya. Mungkin kita punya gadget baru kek, kita punya mainan baru kek, kita punya apa aja gitu ya. Dia selalu bilang, pinjem dong. Gue pakai ini dulu ya. Nanti gue mau, kalau ada acara ini nanti gue pinjem ini lu ya. Atau gue pakai ini lu ya. Wah, itu hati-hati nih. Giliran kita bilang sama mereka, bro, nanti kalau segini-gini boleh nggak gue pinjam apa gitu ya dari dia gitu ya. Mereka langsung bilang, wah sorry nggak bisa. Aduh jangan, nggak boleh. Aduh, ortu gue bilang nggak boleh pinjem-pinjemin gitu ya. Tapi kalau giliran mereka mau pinjam sama sesuatu sama kita, waduh dia semangat banget gitu ya. Maksa lagi, ayo dong, please dong, lu nggak asik lu kalau nggak kasih. Gitu, kita dipojokin terus. Giliran dia, pada waktu kita pinjam, mereka bilang, oh sorry nggak bisa. Ada aja alasannya, menghindar, tiba-tiba ngilang. Giliran butuh baru datang. Giliran kita perlukan, giliran mau apa gitu ya, mereka langsung pergi menghilang meninggalkan kita pada waktu kita lagi butuh bantuan. Nah, yang model-model begini nih, ini nih fake friends nih, ya fake friends kayak gini nih. Mereka itu hanya memanfaatkan kita. Mereka lihat apa yang bisa mereka pergunakan dalam kehidupan kita, ya. Nah, yang kayak gini, waduh, bukan apa-apa ya teman-teman ya. Kita harus berhati-hatilah di dalam pergaulan kita ya. Nah, ada lagi nih, orang-orang yang selalu pada waktu kita berbuat salah, mereka itu malah mendukung. Nah, pada waktu kita berbuat salah ya, mereka langsung mendukung. Mereka malah bukannya bilang janganlah, nggak usah lah bro, itu kan salah, itu melanggar. Aduh itu nggak sesuai dengan firman Tuhan banget. Enggak, mereka justru bilang apa? Wah itu oke tuh, wah itu terus lakukan, wah itu keren banget. Bahkan mereka ngajakin, ayo dong kita begini, ayo dong kita begitu, segala macam ya. Yang jelas-jelas bertolak belakang dengan firman Tuhan. Bahkan bertolak belakang dengan peraturan-peraturan, bahkan bertolak belakang dengan namanya hukum. Ini hati-hati. Karena ini akan membawa kita bukan ke dalam damai sejahtera, justru akan membawa kita ke dalam masalah demi masalah. Makanya kita lihat tuh, berapa banyak anak-anak muda ya yang dalam masa mudanya dihabiskan dengan apa? Ribut, perkelahian. Waduh ya, ada yang tawuran lah ya, ada yang berantem sana, berantem sini, ada yang narkoba. Oh banyak deh hal-hal yang seperti itu. Sebenarnya hal-hal yang nggak penting banget. Ya sebenarnya juga mereka ngelakuin itu gara-gara apa? Gara-gara diajak sama temennya. Gara-gara diajak sama temennya. Ayo dong kita kesini. Ayo dong kita lakukan ini. Ayo dong kamu begini. Ayo dong kamu begitu. Semua karena diajakin. Kalau waktu kita bilang, enggak deh. Aduh sorry deh enggak. Mereka harus bilang apa? Ngebully kita. Alah masa begini doang nggak mau. Alah begini doang masa nggak berani. Alah penakut. Alah pengecut. Gitu ya. Nah ini teman-teman. Kalau ada orang-orang yang seperti ini, hati-hati. Ini fake friends. Ya, tidak mendatangkan damai sejahtera buat kita. Bahkan bukan membawa kita lebih sungguh-sungguh lagi kepada Tuhan. Justru yang model-model seperti ini membawa kita jauh daripada Tuhan. Nah, apa sih yang Alkitab katakan tentang fake friends ini? Kalau kita lihat ya teman-teman, dalam Matius 7 ayat 16 bilang apa? Dari buahnya kamu akan mengenal mereka. Ya, kenapa? Karena di situ dapatkah orang memetik buah anggur dari semak duri atau buah ara dari rumput duri? Ya. Matius 7 ayat 16 bilang apa? Dari buahnya kamu akan mengenal mereka. Dari buahnya. Artinya apa sih? Artinya dari perkataan, dari perbuatannya kita bisa melihat mereka itu benar atau tidak. Dari perkataannya, dari perbuatannya kita bisa melihat apakah mereka teman-teman yang sejati, yang sungguh-sungguh, atau mereka ini teman-teman yang palsu, yang membawa kita kepada segala sesuatu yang negatif, yang bertolak belakang dengan firman Tuhan. Nah, kalau kayak begini, bagaimana nih caranya kita meresponi mereka, teman-teman? Ya, pasti ada ya di dalam pergaulan kita ya, yang model-model seperti ini nih ya.
entah di sekolah, entah di kampus, atau mungkin di kantor, dalam dunia kerja kita, ada nih yang model-modelnya seperti ini. Nah, firman Tuhan bilang apa? Di dalam dikatakan gini, Matius 5 ayat 44, berbicara bahwa kita harus mengasihi musuh-musuh kita dan berdoa bagi mereka yang menganiaya kita. Mengasihi musuh-musuh dan berdoa bagi mereka yang menganiaya kita. Artinya kalau ada teman-teman kita yang ngebully kita, yang melakukan hal-hal yang gak baik, gak benar, hal-hal yang jahat, nyinyirin kita, memojokkan kita, merugikan kita, yang pertama kita lakukan adalah apa? Matius 5 ayat 44 berbicara bahwa kita harus belajar untuk mengasihi mereka dan mulai berdoa buat mereka. Berdoa buat mereka. Berdoanya apa? Berdoa pembalasan. Oh, Tuhan hukum dia, Tuhan balas dia, Tuhan. Enggak. Justru kita berdoa supaya apa? Supaya ada hal-hal yang baik terjadi sama dia. Waduh, susah banget ya berdoa untuk hal-hal yang baik buat mereka yang jelas-jelas ngebully kita, jelas-jelas nyinyirin kita, jelas-jelas melakukan hal-hal yang buruk kepada kita. Tapi firman Tuhan yang bilang, ya kalau Yesus saja mau mati buat kita pada waktu kita jadi musuhnya dia, pada waktu kita memberontak sama dia, pada waktu kita melawan dia, bahkan pada waktu kita belum kenal kepada dia, dia sudah mati di atas kayu salib untuk menebus kita. Karena dia berharap, karena Tuhan berharap suatu saat nanti teman-teman dan saya pasti akan datang kepada dia. Kita akan bertobat dan sungguh-sungguh menerima dia sebagai Tuhan. Nah, demikian juga kita harus belajar nih, bahwa kita belajar untuk apa? Mengasihi mereka dan berdoa buat mereka. Mungkin hal yang paling susah buat kita adalah kita datang di situ ya kita melakukan kebaikan buat mereka. Tapi teman-teman ingat baik-baik, pada waktu kita mulai belajar berdoa buat mereka, Tuhan, mari Tuhan jamah dia, Tuhan berkati dia, Tuhan di dalam mungkin dalam kehidupannya, masa mudanya, mungkin sama keluarganya, sama orang tuanya, mereka mengalami ini, Tuhan tolong. Nah, kita mulai berdoa tuh, hal-hal yang baik, bukan hal-hal yang buruk, bukan hal-hal yang jahat, tapi hal-hal yang baik, kita mulai berdoa untuk mereka. Dengan begitu, kita akan belajar untuk mengasihi mereka. Mengasihi mereka adalah dengan apa? Dengan membalas segala perbuatan mereka yang gak baik, yang gak benar itu dengan cara kebaikan. Wah, firman Tuhan selalu bilang tuh, lawanlah kejahatan dengan kebaikan. Lawan kejahatan dengan kebaikan. Semakin mereka berbuat kejahatan kepada kita, ya, berbuat segala sesuatu yang gak benar sama kita, ya, kita dituntut sesuai dengan firman Tuhan untuk melakukan kebaikan buat mereka. Wah, kalau dunia pasti akan bilang gak mungkin. Masa orang jelas-jelas dia udah melakukan ini, melakukan itu, ya balas dong, lawan lagi dong. Masa cuma diem gitu ya. Tapi firman Tuhan bilang apa? No, kasihilah musuh-musuhmu. Sama seperti Kristus mengasihi kita, demikian kita juga mengasihi orang-orang yang menganiaya kita, mengebuli kita, ya, terus gitu nyinyirin kita, ya, bicarakan hal-hal yang buruk tentang kita. Ayo kita belajar mengasihi mereka. Kita minta dari Tuhan yang memampukan kita supaya kita bisa melakukannya. Karena kalau tanpa kuasa daripada Tuhan, teman-teman dan saya tidak akan mungkin bisa melakukannya. Itu sebabnya kita perlu Tuhan. Kalau nggak ada Tuhan, nggak akan mungkin kita bisa melakukannya. Yang ada adalah kebencian. Yang ada pasti kita ikut-ikutan seperti mereka. Kita merencanakan segala sesuatu yang jahat, yang nggak benar kepada mereka. Ya, nah kalau tadi firman Tuhan berbicara untuk kita mengasihi mereka dan mulai berdoa buat mereka. Selanjutnya apa lagi nih? Respon ya daripada firman Tuhan berkata bahwa dalam 1 Korintus 15 ayat 33, janganlah kamu sesat, pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Nah, kalau fake friends ini pasti akan membawa pengaruh yang buruk buat kita. Karena pasti mereka akan ngajarin kita, nyuruh-nyuruh kita hal-hal yang gak benar, yang negatif ya. Kalau kita gak mau, mereka akan paksa, mereka akan ketawain kita, mereka akan ngebully kita, sehingga kita melakukan hal-hal yang buruk, yang bertentangan dengan firman Tuhan, bahkan bertentangan dengan hukum. Nah, firman Tuhan bilang, pertama, kita coba dulu ampuni mereka. Tapi kalau mereka terus membawa kita jauh daripada Tuhan, membawa kita untuk melawan kebenaran firman Tuhan, bahkan sampai melawan hukum,
mau tidak mau kita harus menjauhi mereka. Ya, harus dijauhi. Kita nggak bisa hidup bersama dengan mereka. Kalau mereka ngajarin kita untuk terus ngelawan orang tua, nggak mungkin kita bisa tetap ada di dalam persahabatan kita dengan mereka dan kita bisa menuruti perkataan orang tua kita. Nggak mungkin. Mungkin pada waktu kita kumpul, kita lagi nongkrong rame-rame, yang satu cerita, wah dia habis berantem sama orang tuanya. Yang satu lagi cerita, wah dia ngelawan orang tuanya, gini ya. Nggak mungkin kan di situ kita jadi bilang, oh kalau saya beda, saya ngikutin orang tua saya. Nggak mungkin. Pasti mereka kan bilang apa? Udah dong kamu dong. Wah masa kita harus nurut sama orang tua? Alah kamu dasar begini, dasar begitu. Yang ada malah kita dibully. Dan akhirnya mau nggak mau kita jadi ikut-ikutan melawan orang tua kita. Apalagi sampai melawan hukum, ya, melanggar hukum. Kita tahu peraturan-peraturan, tapi kita langgar semuanya. Kenapa? Ya karena teman-teman kita ikut-ikutan di situ. Jadi kalau kita nggak ikut-ikutan, nanti kita dibully, nanti kita dipojokin, nanti kita nggak diajak gaul lagi, nanti nggak ada lagi yang mau hangout sama kita. Itu yang terjadi. Berapa banyak di luar sana anak-anak muda yang mati konyol, ya, yang berantem lah, yang tawuran lah, yang perang geng lah, segala macam ya. Kan ada tuh hal-hal seperti itu. Gara-gara apa? Padahal sebenarnya mereka-mereka itu kalau ditanya aslinya, mereka juga nggak tahu penyebabnya apa. Kenapa sih kalian ribut sama yang di sana gitu ya? Pasti nggak ada yang tahu. Kenapa? Mereka semua tahunya cuma apa? Kita diajakin sama si ini. Ya, kan kita nggak enak, dia kan teman kita, dia sahabat kita. Wah, kalau teman kita, sahabat kita disakitin atau mungkin dia perlakuan nggak benar, wah kita mau balas dong. Padahal teman-teman jelas-jelas itu melanggar firman Tuhan. Wah tapi kita ikut-ikutan, kita mau ikut-ikutan melakukan hal-hal yang nggak benar juga, menyakiti orang lain, wah bahkan sampai melanggar hukum. Ayolah, please lah, kalau ada model seperti ini ngajakin hal yang aneh-aneh, ayo kita jauhin. Udah jelas tuh, kita pasti akan tahu dalam hati kita akan pasti Roh Kudus akan berbicara kepada kita. Ini nggak benar, ini udah kelewatan, ini udah melanggar batas. Ya sudah, kalau ada model seperti ini, stop, jangan terus diikutin. Stop, jangan terus bergaul dengan mereka. Stop, jangan lagi kita masuk dalam dunianya mereka. Karena dunia mereka itu akan membawa kita jauh daripada Tuhan. Bahkan kita bisa berjalan di dalam kebinasaan yang kekal. Ya kalau di dalam kehidupannya bisa mati konyol gara-gara narkoba, gara-gara berantem, gara-gara emosi, ya kan berapa banyak tuh anak-anak muda gara-gara emosi, wah langsung berantem sini berantem sono gitu ya, emosi, ya apalagi ada juga yang bela-bela temen. Nah padahal jelas-jelas fake friends itu enggak membawa kita ke dalam persahabatan yang sejati, tetapi justru membawa kerugian buat kita, bahkan merusakkan masa muda kita. Masa ini yang kita mau? Nah, makanya firman Tuhan dengan jelas berkata, ya kalau kita bisa, pertama-tama ya kita ampuni mereka dulu. Ya coba lakukan kebaikan. Tapi kalau mereka terus-menerus membawa kita, menyeret kita ke dalam hal-hal yang negatif, yang melanggar firman Tuhan, bahkan sampai melanggar hukum, saya mau katakan tinggalkan mereka. Nggak perlu lagi bergaul sama mereka. Ya, tinggalkan mereka. Ya, dunia ini enggak sepi kok kalau nggak ada mereka. Pasti akan ada teman-teman yang baru. Tuhan juga bisa kasih teman-teman yang baru. Dan juga kita kan punya keluarga yang mengasihi kita. Ya udahlah, nggak bergaul sama teman-teman ini, sama orang-orang ini, nggak rugi kok buat kita. Ya udahlah tinggalkanlah mereka. Pasti someday kita akan ketemu teman-teman yang baik, teman-teman yang bisa saling menopang, saling mendoakan. Waduh keren banget. Saling menasehati, saling mendukung. Pada waktu kita down, kita cerita ya. Pada waktu kita lagi nggak semangat, kita lagi ada masalah, kita cerita. Mereka bisa bilang, oh mau nggak saya doain kamu? Waduh, mereka menyemangati kita. Ayo bro, kamu bisa. Ayo, kamu gini gitu. Bukan mereka nyinyirin kita, ngebully kita, tapi mereka menyemangati kita. Ini baru teman yang sejati. Good friends ya. True friendship tuh kayak gitu teman-teman. Dimana suka maupun duka kita jalan bersama-sama. Ya, pada waktu kita jatuh, mereka berusaha untuk mengangkat kita kembali. Dan pada waktu mereka jatuh, kita berusaha untuk mengangkat mereka. Sehingga kita bersama-sama berjalan di dalam kasih Kristus. Nah, hari-hari ini yuk coba lihat pergaulan kita. Kalau ada fake friends,
yang nggak benar, pergaulan yang nggak benar, teman-teman yang merugikan kita, ya, melakukan hal-hal yang nggak baik, memanfaatkan kita, ya sudahlah, nggak usah kumpul lagi sama mereka, ya, jauhkan mereka, karena pasti mereka akan membawa kita jauh daripada Tuhan, bahkan membuat kita jadi melanggar hukum. Amin ya teman-teman ya, karena masa muda pergaulan itu penting. Nah, makanya kita harus pintar-pintar memilih-milih teman. Jangan sampai gara-gara teman kita melakukan hal-hal yang bodoh. Jangan sampai gara-gara teman kita membela hal-hal yang bodoh. Jangan sampai gara-gara teman kita terjerumus, bahkan terjebak dengan hal-hal yang bodoh yang kita tahu sebenarnya ini salah, yang sebenarnya saya nggak perlu lakukan. Tetapi sekarang kita sudah terjebak, terikat di dalamnya. Itu sebabnya firman Tuhan mengingatkan kita kembali, ya. Jangan sampai pergaulan yang buruk itu merusakkan kebiasaan-kebiasaan kita yang takut akan Tuhan, kebiasaan-kebiasaan kita yang baik yang sesuai dengan firman Tuhan. Biarlah itu terus berkembang. Carilah teman-teman yang melakukan hal-hal yang sama sesuai dengan firman Tuhan, yang mau diajak berdoa bersama, yang mau diajak saling menguatkan bersama, saling menopang bersama, ya, saling mensupport sama-sama gitu ya. Itu yang perlu kita cari dalam pergaulan kita, bukan yang merugikan atau sampai menjauhkan kita daripada Tuhan. Amin ya teman-teman. Yuk kita satukan hati, kita mau berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan, kalau kami percaya Tuhan dalam kehidupan masa muda kami, ada orang-orang sekeliling kami, teman-teman kami Tuhan. Mari Aba ya Bapa, kami minta Tuhan berikan kami kemampuan untuk mengasihi mereka. Mungkin ada juga teman-teman yang menyakiti kami mau ampuni mereka Tuhan. Kami mau melakukan kebaikan buat mereka, bukan justru membalaskan kejahatan mereka. Tuhan, kalau ada juga teman-teman kami yang membawa kami jauh daripadamu, membawa kami untuk melanggar firman Tuhan, membawa kami, mengajak kami untuk melakukan hal-hal yang negatif, bahkan sampai melanggar hukum. Berikan kami kemampuan, kekuatan untuk meninggalkan mereka. Karena lebih baik buat kami adalah tidak bersama mereka, tetapi kami ada bersama dengan Engkau, Tuhan Yesus. Karena hanya Engkaulah Tuhan yang selalu setia, selalu peduli, selalu mengasihi kami sampai selama-lamanya. Terima kasih Aba ya Bapa, pakai masa muda kami supaya kami boleh menjadi terang dimanapun kami berada. Di dalam persahabatan kami, dalam pertemanan kami boleh menjadi terang, menjadi garam, menjadi saksi Kristus, menjadi keteladanan bagi semua orang. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat kebaikan-Mu. Haleluya. Amin. Teman-teman yang dikasih Tuhan, mari kita angkat kedua tangan kita. Terimalah berkat, damai sejahtera, sukacita di dalam nama Bapa dan kasih karunia yang melimpah-limpah daripada anaknya Yesus Kristus Tuhan dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus. Sampai nanti Tuhan Yesus akan datang menjemput kita semua di awan-awan yang permai. Semua yang percaya sama-sama kita katakan amin.